Kasus pencucian uang yang dilakukan oleh ayah Mario Dandi, yakni Rafael Alun Trisambodo, hingga sampai saat ini masih terus menimbulkan tanda tanya akan keterlibatan para jajaran publik figur dalam perkara tersebut. Kemunculan aktris berinisial P dan R memang masih menjadi misteri bagi para netizen yang penasaran akan sosok yang dimaksud. Namun, belum juga terungkap siapa sosok di balik inisial yang disebutkan. Kini Iskandar Sitorus, selaku perwakilan Indonesian Audit Watch, kembali mengungkapkan keterlibatan selebgram berinisial S dalam kasus pencucian uang yang dilakukan mantan pejabat pajak Rafael Alun. Lebih terbuka dalam menyebutkan ciri-ciri selebgram berinisial S, Iskandar Sitorus menyebutkan jika keterlibatan yang bersangkutan telah merugikan 2 triliun uang negara yang nyatanya akan ia laporkan kepada Pak Mahfud MD hari ini. Lantas seperti apa ciri-ciri yang coba disampaikan Iskandar Sitorus terkait selebgram berinisial S yang diduga terlibat dalam kasus pencucian uang yang dilakukan oleh Rafael Alun? Kalau temuan hasil kami adalah habis kasus yang disebut-sebut inisial selebriti inisial P, R, T, kami menemukan kasus ada selebgram S. Selebgram S ini terkonsolidasi pada kasus persoalan pajak dan atau penggunaan uang-uang kotor di lingkungan pertambangan. Seperti yang sudah kami sebut lalu-lalu, bahwa habis kemarin Rafael dan keluarganya serta bisnisnya ini bergerak kepada persoalan pajak dan cuci uang di pertambangan. Pasca ini baru bergerak di konteks perbankan. Jadi besok kami akan antarkan kepada Pak Mahfud MD supaya beliau mempunyai masukan-masukan yang berbeda dari perspektif pemerintah sendiri. Harapan kami netizen bisa mendorong dan membantu Pak Mahfud. Begitu. Kalau S ini yang kami telusuri terkontraksi ya, itu dalam konteks pajak 2020 sampai 2022 angkanya hampir 2 triliun rupiah. Mereka ngemplang. Ini adalah perusahaan tambang yang banyak persoalan dari awal, tapi bisa masuk beberapa unsur ke dalamnya dalam konteks persoalan-persoalan itu. Dan kami lihat bahwa S ini, selebgram ini mempunyai daya rekam untuk bergeraknya korporasi ini menjadi seperti berperforma baik. Padahal sesungguhnya menurut kami ini tidak baik. Ini baiknya Ibu Sri Mulyani juga cepat menelisik kasus pajak 2020-2022 yang mereka ngemplang 2 triliun itu. Jadi selebgram S ini adalah di dalam lingkup 25 pekerja seni, selebriti dan atau artis itu. Kami memunculkan satu-satu untuk menguatkan petinggi negara kita, instrumen negara kita agar lebih cerdas, lebih cermat dan lebih mau menelisik kasus pajak. Ini luar biasa menyakitkan hati masyarakat. Dan penyebutan satu demi satu adalah strategi untuk memudahkan publik melakukan dorongan agar memudahkan netizen, plus 62 untuk memberikan dukungan agar ini terungkap. Seperti sebutan kami terdahulu, kasus ini teramat panjang dan terlalu banyak yang terlibat. Begitu. Kami lihat bahwa dia masih belum bayar pajak. Mumpung ada kasus Rafael ini, instrumen pajak sebaiknya menagihkan, mengejar perusahaan tambang ini. Jadi inisial selebgram S ini mempunyai daya rekat karena suaminya adalah orang berseragam berpengaruh pejabat di salah satu instansi. Jadi tapi nanti semua dokumen itu hampir 1.200 halaman kami akan serahkan kepada Pak Mahfud MD. Insya Allah besok siang-siangan. S ini di data kami disebut sebagai S mata, disebut dalam korporasi itu dan mempunyai posisi yang strategis. Kami menduga analitatif kami dia mempunyai daya rekat sehingga perusahaan ini bisa berjalan padahal sesungguhnya tidak layak jalan karena sejak tahun 1994 perusahaan ini selalu bermasalah. Namun di 2016 dia menjadi seperti nyaman dan disitulah masuk personal-personal yang menurut kami seharusnya tidak ada kaitan kepada pemilik awal perusahaan, tapi menjadi ada kemungkinan bargainingnya di angka 2 triliun itu. Jadi kita bersama warganet plus 62 mendorong agar 2 triliun ini bisa didapatkan negara, hampir 2 triliun ini. Kita berharap di situ. Sekali lagi kami mendorong pemerintah bukan untuk enggak melangkahi, bukan untuk enggak menyatakan itu keliru, tapi kami hendak melengkapi dari hal yang kecil sekalipun. Kami bukan siapa-siapa.
tetap kami sebut bahwa kami adalah peniup fluid. Kami akan pertanggungjawabkan karena memang data menyatakan demikian. S adalah selebgram yang konsolidasi, terpengaruh dan bergerak di korporasi itu, begitu. Kita tidak mau terjebak hanya di saudara Rafael Alun semata. Ini adalah komplotan. Mengutip pernyataan KPK, ini adalah komplotan. Dan kami menambahkan bahwa ini memang komplotan yang luar biasa. Begitu. Kemunculan Iskandar Sitorus yang turut membawa fakta akan keterlibatan aktris berinisial P, R, dan S memang masih dianggap sebelah mata oleh sebagian banyak orang. Kendati membuat geger, kini kasus tersebut pun nyatanya masih terus diselidiki oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi terkait keterlibatan jajaran selebriti dalam kasus yang dilakukan oleh Rafael Alun. Namun, pergerakan yang dilakukan oleh perwakilan Indonesian Audit Watch, yakni Iskandar Sitorus, nyatanya justru mendapatkan sebuah teror dari sosok misterius. Diduga kuat, sosok tersebut merupakan mata-mata dari pihak yang disebutkannya pada beberapa waktu lalu. Lantas, seperti apa bentuk ancaman yang dimaksud oleh Iskandar Sitorus terhadap dirinya akhir-akhir ini? Dan kalaupun kami menyebutkan inisial, kami sebenarnya dengan menyebutkan inisial saja saya sudah dapat risiko gitu kan. Hari ini dari mulai tadi anak saya kebetulan keluar rumah, hendak buka puasa bersama temannya, sudah melihat ada kecurigaan mobil putih Avanza sudah foto-foto gitu ya. Tadi saya juga sedang berjalan ke tempat pertemuan kita ini, saya juga diikuti oleh mobil yang sama gitu ya. Jadi artinya risiko-risiko itu kami hadapi juga kok. Tapi kami hakul bahwa niat baik itu, perspektif penilaian itu banyak berbeda, gak apa-apa. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana kasus ini bermuara di tangan KPK, aparat hukum lainnya, apalagi kalau khusus kami coba datangin Pak Mahfud MD besok hari. Harapan kita Pak Mahfud lebih memberikan perhatian terhadap kasus tindak pidana perpajakan yang menurut kami komplotan dari Rafael Alun Trisambodo ini. Ini tersangka KPK itu. Saya yakinkan istri saya kebetulan sakit ya, dia kena kanker. Ya kasihan juga, tapi sampai dia bilang cepat-cepat pulang gitu ya. Anak saya juga sampai nggak enakan, dia perempuan kebetulan kriminolog dia ya. Jadi dia lebih objektif menyampaikan pesan-pesan terhadap saya ayahnya gitu. Tapi kami yakin nilai-nilai kebenaran tidak mungkin dikalahkan orang-orang yang jahat. Gitu. Terima kasih. Sampai saat ini pihak-pihak yang kita tiup fluid itu yang terkena secara langsung, alhamdulillah sampai saat ini kami memang tidak mempunyai akses dan tidak berkomunikasi. Tapi ada nilai-nilai positif yang kami dapatkan, banyaknya luar biasa, dimulai dari keluarga kecil kami, keluarga teman-teman kami memberikan dukungan, bahkan bantuan-bantuan untuk makin semangat mendorong persoalan ini. Maka kami tidak pernah alergi kalau publik bertanya, memberikan jawaban, respon terhadap publik yang berbagai macam warnanya. Ada yang mendukung, ada yang semi diam, ada yang semi melihat, tapi ada juga yang mencibir. Nggak apa-apa, itu adalah hak publik. Biarlah nanti kasus ini kita serahkan kepada KPK. Kami dengan senang hati nanti untuk menyampaikan kasus, data, dan analitatif kami kepada KPK. Bahkan untuk berdiskusi kenapa sampai kami menyimpulkan demikian, kami siap dengan kami harus melapor ke publik tentang apa yang telah kita lakukan bersama-sama terkait dengan dugaan-dugaan yang melibatkan selebritis atau pekerja seni dari mulai inisial P, R, T. Kami bangga karena ini terus bergerak dan kami harus bangga juga melapor kepada warganet, dan kami sampaikan bahwa senyatanya, sejujurnya besok kami akan ke Menko Polhukam untuk menyampaikan perkembangan setelah kami membuat laporan pengaduan masyarakat ke KPK. Adapun perkembangan itu adalah temuan-temuan dari breakdown surat yang ke KPK yang juga sudah diterima oleh Pak Mahfud. Kami harus sampaikan bahwa kami sejalan dengan apa yang dikerjakan oleh kantor Kementerian Politik Pak Menko Polhukam, yang juga untuk mendobrak, membuka persoalan-persoalan pajak, komplotan pajak dari tersangka Rafael Alun Trisambodo ini. Sekali lagi kami bangga, dan kita harus perhatikan juga bahwa terhitung kemarin pemerintah, termasuk salah satu adalah Pak Menteri Bahlil, Menteri Investasi,
sudah menyampaikan bahwa orang-orang kaya di Indonesia ini hanya itu saja. Jadi itu tidak lepas daripada cuci uang yang didapatkan dengan cara buruk dan dilakukan dengan cara buruk pula. Jadi besok prediksi siang-siang hari kami akan sampaikan kurang lebih 1.100 lembar dokumen pendukung lain terhadap negara Pak Menko Polhukam agar mudah mengkonsolidasikan aparat hukum, baik itu polisi, baik itu jaksa dan atau berkoordinasi dengan PPATK serta pihak KPK. Kami harap pemerintah menggunakan momentum baik ini guna menemukan formulasi mencegah kasus-kasus seperti ini terulang kembali di masa depan. Kami kan sudah menyampaikan pengaduan ke KPK. Kami tembuskan ke Pak Menko Polhukam, kami tembuskan kepada Ibu Sri Mulyani. Ya, beliau-beliau juga bekerja kan. Kita berikan waktu kepada mereka karena mereka adalah pemimpin kita di sektornya masing-masing. Jikapun kita belum mendapatkan percepatan layaknya kecepatan warganet Indonesia, kita tetap memantau. Kami tidak dalam kaitan untuk melebarkan ke profesi pekerja seninya. Kami fokus pada tindak pidana kejahatan perpajakan menggunakan kewenangan negara oleh oknum-oknum ini. Kita berharap agar ini dituntaskan oleh pemerintah. Kami mau mengatakan ke Ibu Sri Mulyani, kami sudah dorong terus-terusan. Dipecat aja itu orang yang disebut bagian dari komplotan Rafael yang sekarang ada di lingkungan Ibu Sri Mulyani. Nggak susah kok. Tapi memang teruji, terbukti dari dulu ya. Teman-teman mengatakan ada satu wartawan senior mengatakan Ibu Sri Mulyani belum pernah terbukti memberikan sanksi pemecatan terhadap anak buahnya. Begitu.